Salam sejahtera bagi kita semua dan puji syukur kepada Tuhan Allah dan Juru Selamat yang hidup, yakni Tuhan Yesus Kristus. Materi kali ini ialah pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, diperlukan tentang sifat-sifat nilai mutlak yang terlibat dari pertidaksamaan tersebut. Ada 6 sifat-sifat mutlak yang akan kita pelajari selanjutnya. 4 di antaranya yang terutama yaitu: pertama, jika nilai mutlak dari X kurang dari atau sama dengan A, di mana A-nya ini lebih dari atau sama dengan 0, yaitu A-nya bilangan non negatif, maka nilai X kurang dari atau sama dengan A dan lebih dari atau sama dengan negatif A. Dan sifat yang kedua yaitu saat nilai A-nya ini bilangan negatif. Apa yang terjadi yaitu tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Mengapa? Karena nilai mutlak dari X ini kurang dari atau sama dengan bilangan negatif. Jadi kurang dari bilangan negatif. Maka tidak ada bilangan real atau tidak ada solusi yang dapat memenuhi pertidaksamaan ini. Yang ketiga yaitu jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, di mana nilai A-nya ini adalah bilangan-bilangan positif, yaitu A lebih dari 0. Maka apa yang dihasilkan yaitu nilai X lebih dari atau sama dengan A, atau nilai X kurang dari atau sama dengan negatif A. Kemudian sifat yang keempat ini yaitu jika A kurang dari atau sama dengan 0, yang terjadi pada nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Berarti nilai mutlaknya ini lebih dari atau sama dengan dari bilangan negatif dan 0. Untuk nilai mutlak yang lebih dari itu, berarti semua bilangan real X dapat memenuhi pertidaksamaan tersebut. Dan selanjutnya kita lanjut ke sifat kelima dan keenam. Untuk sifat kelima yaitu melihat jika ada penjumlahan dari nilai mutlak dari penjumlahan, maka penjumlahannya ini jika nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, ini dapat dilihat bahwa nilai mutlak A tambah B kurang dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Jadi saat hanya nilai mutlak A tambah nilai mutlak B, ini posisinya nilainya akan lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari A tambah B. Ya, kita dapat lihat buktinya yaitu saat B bilangan real, di mana nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B jika dan hanya jika A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B dan lebih dari atau sama dengan negatif dari nilai mutlak B. Itu juga pada nilai mutlak B kurang dari nilai mutlak A jika dan hanya jika nilai B ini kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A dan lebih dari atau sama dengan negatif dari nilai mutlak A. Maka dari kedua pernyataan ini dapat diperoleh saat A dan B dijumlahkan diperoleh sebagai berikut, mana A tambah B kurang dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B dan lebih dari negatif dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B.
Sehingga dari bentuk ini dapat dilihat merupakan bentuk dari nilai mutlak A tambah B kurang dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Ini dapat membuktikan pernyataan tersebut. Atau sifat kelima. Dari contohnya sendiri, bagaimana proses penjumlahan dari nilai mutlak negatif 5 ditambah 6. Saat negatif 5 ditambah 6 sendiri ialah 1. Nilai mutlak dari 1, 1. Terus saat masing-masing dimutlakan, yaitu minus 5, nilai mutlak dari minus 5, nilai mutlak dari negatif 5 ditambah nilai mutlak 6. Nilai mutlak dari negatif 5 sendiri adalah 5 dan ditambah 6 jadi 11. Karena 1 kurang, hal ini diperoleh karena 1 kurang dari 11. Jadi nilai mutlak min 5, negatif 5 ditambah 6 kurang dari negatif 5, nilai mutlak negatif 5 ditambah nilai mutlak 6. Kenapa kurang dari? Karena 1 kurang dari 11. Untuk buktinya secara umum ya seperti sebelumnya. Untuk nilai mutlak A kurang B lebih dari atau sama dengan nilai mutlak A kurang nilai mutlak B. Buktinya dapat dilihat sebagai berikut. Dan contohnya yaitu seperti contoh sebelumnya, namun di sini dilakukan pengurangan. Nilai mutlak negatif 5 kurang 6. Di sini dilihat bahwa lebih dari nilai mutlak negatif 5 kurang nilai mutlak 6. Kenapa lebih dari? Karena 11 lebih dari negatif 1. Berikutnya kita melihat dulu, kita kembali ke sifat-sifat yang sebelumnya, yaitu sifat pertama bahwa nilai mutlak X kurang dari A dan A-nya sendiri bernilai lebih dari atau sama dengan 0 atau bilangan-bilangan non negatif, yaitu bilangan positif dan 0. Maka X yang dihasilkan ini yaitu kurang dari atau sama dengan A dan lebih dari atau sama dengan negatif A. Bagaimana untuk contoh ini kita dapat menyelesaikan dari sifat ini, kita dapat menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dari 2x kurang 1 kurang dari atau sama dengan 7. 7 di sini dapat kita lihat dari sifatnya, yaitu 7 lebih dari 0 ya. Maka kita pakai sifat 1 karena kita lihat 7 lebih dari 0 dan di sini nilai mutlaknya kurang dari 7. Kurang dari atau sama dengan 7. Jadi kita gunakan sifatnya, yaitu 2x kurang 1 kurang dari atau sama dengan 7 dan lebih dari atau sama dengan negatif 7. Kemudian masing-masing ditambahkan 1 pada tiap-tiap pertidaksamaan ini. Dari tiap-tiap sisinya tambahkan 1 sehingga diperoleh 2x min 1, negatif 1 ditambah 1 0, sehingga dituliskan 2x. 2x ini kurang dari atau sama dengan 8, dimana diperoleh 7 tambah 1 8 dan lebih dari atau sama dengan negatif 6 karena negatif 7 tambah 1 negatif 6. Kemudian untuk memperoleh nilai x nya sendiri, kita bagi 2x dibagi 2, masing-masing dibagi 2 semuanya, jadi negatif 6 dibagi 2 dan 8 dibagi 2. Jadi diperoleh x kurang dari atau sama dengan 4
dan lebih dari atau sama dengan negatif 3. Jadi setelah kita memperoleh penyelesaiannya ini, kita harus menuliskan jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1 di mana kurang dari atau sama dengan 7 adalah himpunan x di mana x-nya ini kurang dari atau sama dengan 4 dan lebih dari atau sama dengan negatif 3. Selanjutnya yaitu sifat kedua. Sifat kedua sendiri ini dari sifat sebelumnya yaitu untuk nilai mutlak x kurang dari a. Namun di sini nilai a-nya itu bilangan negatif. Apa yang diperoleh dari contoh ini, kita akan selesaikan dan tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Itu dimana pertidaksamaannya ini sebagai berikut, dimana nilai mutlak 2x kurang 1 kurang dari atau sama dengan negatif 7. Negatif 7 ini kurang dari 0. Sehingga untuk syarat-syarat kedua syarat ini yang sesuai dengan sifat mutlak kedua. Sehingga diperoleh tidak ada bilangan real x yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi, tidak ada himpunan penyelesaian yang memenuhi nilai mutlak dari 2x kurang 1. Yang dimana kurang dari atau sama negatif 7. Karena sifat dari nilai mutlak yaitu positif atau 0. Selanjutnya, kita lihat sifat yang ketiga, yaitu saat jika A lebih dari atau sama lebih dari 0 dan nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka X-nya ini dihasilkan nilai X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Di sini hampir sama contoh-contoh dari sebelumnya, namun yang diubah yaitu nilainya diubah yaitu nilai mutlak 2x kurang 1 di mana lebih dari. Di sini di pertidaksamaannya yaitu digunakan lebih dari atau sama dengan 7, mana 7 ini lebih dari 0. Nah, kita telah mengetahui gimana proses penyelesaiannya, yaitu kita tuliskan kembali 2x kurang 1 lebih dari atau sama dengan 7 atau 2x kurang 1 kurang dari atau sama dengan negatif 7. Untuk yang lebih dari atau sama dengan 7 kita selesaikan lebih dahulu. 2x lebih dari atau sama dengan 7 ditambah 1. Tambah 1 karena pada ruas kiri tambah 1 jadi tinggal 2x, karena negatif 1 tambah 1 0. Jadi 2x lebih dari atau sama dengan 7 tambah 1. Ditambah juga karena ruas kiri ditambah 1, ruas kanan juga ditambah 1, diperoleh 8. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai x, maka kita bagi pertidaksamaan ini dengan 2. Kita bagi 2, menghasilkan x lebih dari atau sama dengan 4. Dan untuk 2x kurang 1 kurang dari atau sama dengan negatif 7, sini 2x-nya peroleh kurang dari atau sama dengan negatif 7 ditambah 1. Selanjutnya menghasilkan negatif 6. Kemudian untuk memperoleh nilai X, ya kita bagi 2 untuk pertidaksamaan ini. Kita bagi 2. Kita bagi 2 menjadi negatif 6, dibagi 2 negatif 3. Jadi diperoleh lagi nilai X kurang dari atau sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1
lebih dari atau sama dengan 7 adalah nilai, yaitu himpunan X di mana X kurang dari atau sama dengan negatif 3 atau X lebih dari atau sama dengan 4. Selanjutnya dengan nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, di mana A-nya ini kurang dari atau sama dengan 0, maka untuk posisi ini berarti nilai mutlaknya ini yang lebih dari atau sama dengan bilangan-bilangan negatif atau 0. Jadi untuk yang lebih dari itu berarti semua nilai atau semua bilangan dengan real X dapat memenuhi pertidaksamaan ini dan dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya saat kita memperoleh soal atau ada soal seperti ini, selesaikan dan tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel di mana nilai mutlak 2x tambah 1 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x kurang 3. Jadi bagaimana kalau ada pertidaksamaan seperti ini? Pertama kita akan lakukan dulu, kerjakan langkah pertama. Kita mengingat kembali bahwa nilai mutlak X sama dengan akar kuadrat dari X pangkat 2. Kemudian sehingga kita dapat tuliskan kembali 2x tambah 1 ini kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Itu juga pada X nilai mutlak X kurang 3 menjadi akar kuadrat dari X kurang 3 pangkat 2. Kemudian untuk dapat menyelesaikannya kita kuadratkan untuk masing-masing ruas dan diperoleh 2x tambah 1 pangkat 2 lebih dari x kurang 3 pangkat 2. Selanjutnya kita selesaikan dengan kita kali masing-masing 2x tambah 1. 2x tambah 1 dikali 2x tambah 1 atau bisa dengan cara 2x pangkat 2 2x pangkat 2 yaitu 2 kali 2 4x kuadrat tambah 2 kali 2x kali 1 yaitu 4x ditambah 1 kenapa? Karena 1 pangkat 2 1. Kemudian x pangkat 2 jadi x kuadrat, kemudian 2 dikali x dikali negatif 3 jadi negatif 6x, jadi kurang 6x, kemudian negatif 3 pangkat 2 jadi diperoleh 9, jadi tambah 9. Dan selanjutnya untuk suku-suku yang sama dapat dijumlahkan atau dikurangkan ya dioperasikan. Selanjutnya yaitu diperoleh sebagai berikut. Dan saat dikurangkan atau dilakukan pengurangan atau penjumlahan di sini diperoleh 3x kuadrat tambah 10x kurang 8 lebih dari atau sama dengan 0. Ya, bagaimana untuk dapat memfaktorkan bentuk ini, bentuk kuadrat ini, kita boleh melangkah ke tahap ini. Misalkan bentuk kuadrat kan seperti ini, ax kuadrat tambah bx tambah c, mana a, b, dan c ini bilangan real, mana a-nya ini tidak sama dengan 0. Untuk menandakan bahwa dia kuadrat, kalau a-nya 0, jadi tinggal bentuk linear, yaitu bx tambah c. Untuk supaya dia tetap kuadrat, konstantanya itu tidak boleh sama dengan 0.
Untuk dapat memfaktorkan bentuk kuadrat ini, kita lihat dulu bentuk bahwa P kali Q sama dengan A kali C. Ini A, ini C. Jadi bentuknya ini untuk P kali Q, nanti bilangannya ini bilangan yang memenuhi A kali C dan B, di mana bilangan ini saat dikalikan, bilangan P dan Q dikalikan menghasilkan AC, dan saat dijumlahkan menghasilkan B. Jadi bilangan P dan Q ini yang akan dicari sehingga dapat memenuhi kedua persamaan ini. Ya, kita untuk lebih jelasnya kita kerjakan untuk bentuk kuadrat dari 3x kuadrat tambah 10x kurang 8. Gimana caranya? Yaitu sebelum kita melangkah ke solusinya, kita lihat dulu AC di sini yaitu 3 kali negatif 8. 3 kali negatif 8 yaitu negatif 24. Jadi bilangan kita akan menentukan nilai P dan Q jika dikalikan menghasilkan negatif 24, dan jika dijumlahkan menghasilkan B yaitu 10. Kalau dijumlahkan P tambah Q jadinya 10, dan P kali Q menjadi negatif 24. Jadi gimana diperoleh? Kita faktorkan gitu. Negatif 24 bisa kan misalnya 4 kali 6, 12 kali 2, 8 kali 3 juga bisa. Tapi yang saat dijumlahkan kedua bilangan itu peroleh 10. Kalau misalnya negatif 6 dikali 4, saat dijumlahkan negatif 6 tambah 4 itu negatif 2, tidak diperoleh. Kita coba-coba seperti itu. Namun pada contoh ini, misalkan 12 dan negatif 2. Coba ya, 12 dikali negatif 2 yaitu negatif 24. Dan 12 ditambah negatif 2 sendiri yaitu 10. Selanjutnya, karena diperoleh 12 dan negatif 2 tadi, kita kerjakan bentuk kuadrat tersebut, yaitu menjadi sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x yang kita peroleh tadi 12, dan negatif 2 dikurang 2x. Ini merupakan bentuk dari 10x, dari hasil penjumlahan atau pengurangan 10x. 10x ini hasil dari 12x kurang 2x. Kemudian tetap yaitu kurang 8. Saat difaktorkan kembali 3x dikali x tambah 4. Ini untuk 3x kuadrat ditambah 12x. 3x dikali x menghasilkan 3x kuadrat. 3x kali 4 12x. Kemudian dikurang untuk 2x kurang 2x kurang 8. Ya, untuk bentuk x tambah 4 tetap ditulis sini x tambah 4, sehingga negatif 2 dikali x kurang 2 negatif 2x, kemudian negatif 2 dikali 4 negatif 8. Sehingga untuk hasil perkalian negatif 2 kali x tambah 4 diperoleh negatif 2x kurang 8. Jadi diperoleh faktor yaitu kita ambil dari 3x kurang 2 dikali x tambah 4. Hasilnya ini pasti memenuhi 3x kuadrat tambah 10x kurang 8. Sehingga diperoleh faktor-faktor ini. Kita kembali lagi ke soal tersebut.
Sehingga 3x kurang 2 dikali x tambah 4 lebih dari atau sama dengan 0. Kita lanjut mengerjakan pertidaksamaan ini. Langkah kedua yaitu menentukan titik kritis. Kita tentukan titik kritis supaya kita dapat melihat bagaimana untuk bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan ini. Pertama, untuk 3x kurang 2 kita samakan dengan 0, diperoleh 3x sama dengan 2 atau x sama dengan 2/3. Jadi 3x ini disamakan 2, kemudian x menjadi 2/3. Ada 3 dibagi, jadi 2-nya dibagi 3. X sama dengan 2/3. Kemudian untuk x tambah 4 sama dengan 0, jadi x sama dengan negatif 4. Langkah ketiga, setelah diperoleh titik kritis, kita gunakan titik kritis ini untuk membagi garis bilangan. Jadi ini garis bilangan peroleh sebelumnya, titik kritis yang diperoleh yaitu 2/3 dan 2/3 x sama dengan 2/3 atau x sama dengan negatif 4. Jadi untuk negatif 4 kita taruh titik full karena dia memenuhi untuk pertidaksamaannya ini. Dia memenuhi untuk sama dengan 0. Negatif 4 masuk dan 2/3. Ini digambarkan pada garis bilangan. Kemudian dari hasil titik kritis ini telah dibagi, garis bilangan ini telah dibagi menjadi beberapa interval, yaitu x kurang dari, di sini x kurang daerah x kurang dari 4, karena negatif 4 termasuk sehingga menjadi x kurang dari atau sama dengan negatif 4. Kenapa negatif 4 masuk? Karena untuk pada pertidaksamaan ini negatif 4 ditambah 4 jadi 0. 0 dikali 3x kurang 2, meskipun di input juga nilai x-nya tetap 0. Jadi memenuhi persamaan ini karena sama dengan 0. Kalau tidak ada sama dengan tanda sama dengannya, maka titik kritis atau pembuat nolnya ini untuk negatif 4 dan 2/3 ini tidak termasuk. Jadi hanya dituliskan x kurang dari negatif 4. Tapi karena dia juga merupakan penyelesaian, jadi ada sama dengan negatif 4. Kemudian untuk interval yang kedua yaitu antara negatif 4 hingga 2/3. Jadi x kurang dari atau sama dengan 2/3 dan lebih dari atau sama dengan negatif 4. Kemudian di yang ketiga yaitu x lebih dari atau sama dengan 2/3. Ini daerah yang lebih dari. Jadi ini daerah yang kurang dari negatif 4. Ini antara negatif 4 dan 2/3, dan yang terakhir yaitu lebih dari, nilai x-nya lebih dari 2/3. Selanjutnya kita uji. Untuk yang interval pertama ini kita uji dulu. Misalnya kita uji untuk negatif 5, bisa juga negatif 6, terserah. Jelas kita uji dengan menginput nilai x pada pertidaksamaannya. Jika bernilai benar ini, jika hasilnya ini lebih dari 0. Di sini setelah dikerjakan diperoleh 17. 17 lebih dari 0. Jadi benar. Kapan dia kurang dari, dia misalnya di sini diperoleh negatif 5. Negatif 5 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, salah kan pernyataan ini salah. Sehingga untuk misalnya
daerah yang salah itu berarti intervalnya tidak termasuk penyelesaian. Ya, di sini saya ujikan untuk X negatif 1. Bisa diujikan untuk 0, negatif 2, terserah. Penting dalam interval ini kita ujikan salah satu nilainya, nilai X-nya. Setelah saya ujikan, di sini untuk X sama dengan negatif 1, peroleh negatif 15 ya. Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa negatif 15 lebih dari atau sama dengan 0. Ya, pernyataan ini salah. Sehingga untuk intervalnya ini sudah bukan merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Untuk selanjutnya yaitu akan diuji X sama dengan 1. Peroleh 5. 5 ini lebih dari 0. Ya, benar. Maka sudah diketahui bahwa interval apa saja yang dapat memenuhi penyelesaian ini, yaitu X kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau X lebih dari atau sama dengan 2/3. Angka 4 ini kita meyakinkan dengan kita arsir lebih tebal atau kita cetak tebal daerah yang memenuhi penyelesaian, yaitu daerah X kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau X lebih dari atau sama dengan 2/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat ditulis, yaitu dari himpunan penyelesaian 3X kurang 2 dikali X tambah 4 lebih dari atau sama dengan 0. Ini himpunan penyelesaiannya ini. Tapi dari pertidaksamaan sebelumnya, yaitu telak 2X tambah 1 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak X kurang 3 adalah himpunan dari X di mana X kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau X lebih dari atau sama dengan 2/3. Selanjutnya, bagaimana penerapan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di sini dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari, yaitu gimana rata-rata kepadatan lalu lintas di sini suatu perempatan, yaitu 726 mobil per jam. Jadi ada 726 mobil per jam, dan akan ditentukan bagaimana jangkauan dari kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut jika kepadatannya tidak pernah melebihi 235 mobil per jam dari rata-rata. Jadi dia tidak pernah lebih dari 235. Berarti kurang dari atau sama dengan dari atau sama dengan. Jadi di sini penyelesaiannya dengan cara kita misalkan S adalah jangkauan dari kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut. Kemudian kita modelkan pertidaksamaan ini dilihat dari selisih antara jangkauan kepadatan dengan rata-rata, mana tadi telah dikatakan tidak pernah melebihi 235 dari rata-rata. Jadi kita dapat memodelkan dengan nilai mutlak X kurang 726 kurang dari atau sama dengan 235. Cara penyelesaiannya seperti cara pada contoh 1, yaitu untuk sifat pertama, di mana dibentuk seperti ini, X kurang 726 kurang dari atau sama dengan 235 dan lebih dari atau sama dengan negatif 235. Dan
ditambahkan untuk tiap-tiap sisinya ditambahkan 726 agar diperoleh nilai S. Diperoleh sini jangkauannya yaitu jangkauan dari kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut yaitu lebih dari atau sama dengan 491 mobil per jam dan kurang dari atau sama dengan 961 mobil per jam. Sekian untuk materi pertemuan pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati.